Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film Kopet? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Seliramu akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang perkawanan Kopet yang menjadikan manusia seperti hewan ternak untuk diperah air susunya. Sebrutal apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang sejoli yang sedang mengendarai mobilnya. Terlihat si cewek yang bernama Sally kebelet ngompol dan ingin ke toilet. Lalu mereka pun parkir ke sebuah restoran, namun restoran itu sudah tutup. Karena tidak ada pilihan daripada nahan ngompol, Sally langsung ke belakang untuk buang air kecil. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Si laki yang bernama Alex melihat bensin yang sudah mulai menipis, lalu mereka pun akan mencari sebuah pom bensin. Namun di tengah perjalanan dia melihat seorang nenek dengan mobilnya yang mogok dan Alex berinisiatif untuk membantunya. Si nenek menanyakan cincin kawin, lalu Sally pun merasa terganggu dengan pertanyaan si nenek itu. Sementara Alex tidak menemukan apa masalah pada mobil si nenek. Lalu nenek songong itu pun mengusir mereka. Sesampainya di perjalanan, Sally mengomel kalau jangan pernah membantu orang asing karena itu berbahaya. Lalu mereka pun mampir ke sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Mereka pun masuk ke restoran itu dan mencari tempat duduk. Lalu datanglah seorang waiters menanyakan pesanan dan mereka memesan 2 burger yang terbuat dari daging manusia. Lagi asyik makan, Sally melihat ada pria aneh. Lalu saat mereka akan pergi, pria itu mengganggu Sally. Sesampainya di perjalanan, Sally menanyakan kenapa pria itu terlihat aneh. Lalu Alex bilang jika mereka adalah orang gunung. Mereka pun berhenti ke pom bensin. Lalu saat akan bayar, mereka menanyakan kepada kasir di mana hotel terdekat di daerah situ. Lalu si kasir bilang jika ada sebuah hotel tua yang jaraknya 20 menit dari sini. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menuju ke hotel yang kasir itu maksud. Namun Sally meminta untuk pulang saja karena lebih baik untuk tidur di rumah. Karena rumah mereka terlalu jauh, mereka pun terpaksa menginap di sebuah hotel untuk semalam dan kemudian esoknya dia pulang. Mereka pun sampai ke parkiran hotel dan turun ke bawah untuk sampai ke lobi hotel itu. Terlihat hotel yang sangat tua, lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Namun sesampainya di dalam, tidak ada satu orang pun di sana. Mereka menuju lantai atas dan ada seseorang yang sedang membereskan kamar. Mereka menanyakan apakah ada kamar yang tersedia untuk mereka menginap. Lalu orang itu pun menyuruh mereka untuk mengikutinya. Pria itu membawa mereka ke suatu kamar yang terlihat sangat kumuh dan juga tua. Bukannya pergi, orang ini justru mengajak Alex terus berbicara hingga membuat Sally kesal. Sally meminta orang itu untuk meninggalkan mereka, lalu dia pun pergi. Alex memberitahu Sally jika tindakannya itu sangat kasar, namun Sally bilang jika orang itu sangat menjijikan dan mereka tidak menyadari jika ada bercak darah di kasur itu. Malam pun poek, di mana mereka membersihkan diri sebelum tidur. Lalu saat mereka akan tidur, terlihat seseorang ada di bawah kolong kasur mereka. Lalu tiba-tiba scene berganti di mana Sally tersadar dan dia sudah berada di dalam kandang. Dia pun berusaha untuk keluar dari kandang itu, namun seseorang dengan menggunakan topeng menakutinya dan dia pun pergi meninggalkan Sally. Sally berusaha mengambil batu dan orang itu kembali dengan membawa kawannya. Lalu Sally berusaha untuk merusak kandang itu, namun tiba-tiba seseorang itu datang dan menyiramnya dengan air panas. Selang beberapa lama Sally tersadar dan dia sudah melihat dirinya dengan posisi kaki terikat. Dia pun berontak, lalu datanglah orang itu lagi, entah apa yang akan dia lakukan kepadanya. Orang itu mendekatinya lalu memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Sally pun berteriak histeris dan berusaha melepaskan kakinya.
Selang beberapa lama, kedua orang aneh itu datang dan melepaskan pasung di kakinya. Lalu mereka pun membawa Sally keluar dari ruangan itu. Lalu mereka membawa Sally keluar dan menaruhnya di kandang lagi. Mereka pun menyeretnya dan Sally melihat banyak orang aneh bertopeng binatang dan juga orang-orang yang mereka perlakukan seperti hewan. Sally pun dimasukkan ke sebuah kamar yang berisi jerami dan dia berusaha keluar dari ruangan itu melalui jendela. Scene berganti dengan diperlihatkannya orang-orang menyedihkan yang berada di dalam kandang yang para kopet perlakukan seperti hewan. Terlihat Andy di dalamnya dan dia pun berteriak meminta tolong, namun tiba-tiba para kopet itu datang dan menyiksa tawanan itu. Alex pun berteriak meminta tolong, lalu dia pun digaplok hingga kelengar. Gak pakai lama mereka membawa Alex dan juga satu temannya ke dalam sebuah gudang penggilingan manusia. Para kopet itu sudah memotong salah satu tawanan mereka dan ditaruh ke dalam lemari pendingin. Scene berganti di mana para kopet yang lain datang dan membawa buruan yang mereka taruh di dalam bagasi. Mereka pun mengangkat manusia yang ditaruh di kandang seperti hewan lalu memasukinya ke dalam sebuah gudang. Di sisi lain di mana sang ketua para kopet memanggil anak buahnya dan memberitahunya jika mereka harus menyiapkan makanan untuk 80 orang. Lalu mereka pun pergi ke dapur untuk mengecek persediaan daging karena mereka membutuhkan 15 pon daging untuk menghidangkan tamu nanti malam. Telepon pun berdering dan si kopet mengonfirmasi jika semua sudah beres untuk acara nanti malam, namun penyelenggara menambah beberapa tamu sehingga harus menambah beberapa porsi lagi. Karena membutuhkan daging yang lebih banyak, kopet pun menyuruh anak buahnya untuk menambah daging manusianya. Scene berganti di mana para kopet sedang memerah susu manusia dari wanita yang malang yang bernama Suti, lalu ketua kopet itu datang dan menanyakan stok daging muda. Terlihat ibu bersama bayinya, lalu si kopet itu mengambil paksa bayi itu dan menimbangnya, lalu mengeksekusi bayi itu hingga bayi itu pun moket. Setelah para kopet pergi, pria dengan keterbelakangan mental datang dan terus memerah susu ibu bayi itu hingga dia pun merasa kesakitan. Sangat malang sekali wanita ini. Scene berganti di mana ketua kopet menerima telepon dari customer yang komplain karena menemukan gigi manusia di dalam makanan mereka. Lalu kopet itu bilang jika dia akan menanyakan kepada koki dan akan memberikan makanan gratis jika mereka datang kembali. Selang beberapa lama kopet melihat ternaknya yang terluka. Dia sudah menduga jika itu ulah si Andre yang kurang waras karena membunuh ternak yang menghasilkan banyak susu. Di sisi lain di mana Sally termenung memikirkan bagaimana cara untuk bisa keluar dari situ dan dia bertanya kepada wanita di sebelahnya. Lalu wanita itu menjawab jika mereka tidak bisa keluar dari sini karena akan diperlakukan seperti sapi ternak yang diambil air susunya. Wanita itu juga mengaku jika dia sudah diternak selama 2 tahun, dia terlihat sudah sangat tidak berdaya dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu Sally mengatakan jika dia akan menolongnya dan berjanji akan mengeluarkan dia dari situ. Di sisi lain di mana anak buah kopet sedang mencari-cari Andre karena diketahui membunuh wanita ternak yang banyak menghasilkan susu. Dia pun pergi ke pabrik dan menemukan Andre sedang memainkan kepala manusia. Lalu kopet itu membawa Andre dan menyerahkannya ke ketua kopet. Bos kopet memarahinya karena sudah membunuh 3 ternak yang menghasilkan banyak susu. Lalu dia meminta anak buahnya terus mengawasinya dengan memulai membantu memberi makan para ternak. Mereka pun langsung bergegas ke dapur dan mengambil makanan untuk ternak manusia mereka. Layaknya sapi, mereka diberi makan sangat tidak layak seperti muntah-muntahan kerbau dan diperlakukan layaknya ternak. Saat akan memberi makan Andre, tiba-tiba panci terjatuh dan mereka pergi begitu saja. Selesai memberi makan, Andre pun melapor kepada bos kopet jika dia sudah melaksanakan tugasnya. Kembali kepada para kopet di mana dia datang ke gudang lalu mendekati wanita tadi. Mereka pun membangunkannya dan menggantungnya. Lalu tiba-tiba perutnya pun dibelah hingga semua isinya keluar. Kemudian para kopet membawa dagingnya ke mesin pendingin. Saat Sally benar-benar ketakutan, seseorang datang dan itu adalah Alex, kekasihnya. Akhirnya mereka pun bertemu dan kabur dari tempat itu. Mereka mengawasi para kopet agar tidak melihatnya lalu pergi untuk mencari mobil agar bisa kabur lebih jauh.
Dari kejauhan terlihat mobil truk, lalu mereka pun menghampirinya. Saat Sally akan menyalakan mesin, tiba-tiba Kopet datang, lalu Sally membawa Alex bersembunyi di belakang truk. Kopet itu pun mencarinya, namun mereka berhasil kabur. Mereka menuju ke sebuah gereja dan masuk ke dalamnya. Sally mencari kunci mobil, namun tiba-tiba si Kopet datang dan mereka pun bersembunyi ke dalam lemari. Saat Kopet itu lengah, mereka mengendap-endap keluar dari lemari, namun sayang Kopet itu mengetahuinya. Mereka pun ngabret seedan-edannya hingga Alex terjatuh. Karena tak ada pilihan, Sally melarikan diri, lalu Kopet itu datang dan membunuhnya dengan batu besar. Sally pun ngabret seedan-edannya dan bersembunyi di dalam kandang di peternakan. Si Gelo Andre datang, namun Sally lolos dari pandangannya. Saat Andre sudah pergi, Sally bertanya kepada seorang tawanan pria bagaimana cara keluar dari sini. Lalu dia memberitahu jika ada banyak mobil di belakang rumah dan mereka menaruh kuncinya di dekat jendela. Gak pakai lama, Sally pun meluncur ke sana, namun Kopet perempuan datang dan dia bersembunyi di mobil pengeruk. Saat Kopet sudah pergi, dia bangun dan melihat Kopet lain sedang mengisi bensin, namun bensin itu habis. Sally mengikuti kemana Kopet itu pergi hingga sampai pada parkiran mobil. Saat Kopet itu lengah, dia mengambil palu lalu memukul Kopet itu hingga kelengar. Sally memasuki mobil dan kabur membawa mobil itu. Namun para Kopet mengejarnya dan kesialan masih berlanjut ketika mobil mati karena kehabisan bensin. Sally pun kembali kabur dan para Kopet mengejarnya hingga ke dapur. Lalu Sally berusaha keluar melalui jendela dan berhasil lolos dari para Kopet itu. Dia pun berlari dan menuju kandang untuk menjemput Ashley, teman sekandangnya. Mereka berlari dan menemukan bus, namun kunci tidak ada di situ dan mereka pun mencarinya di sebuah rumah di belakang bus itu. Sally meminta Ashley untuk tetap di situ dan dia mengambil kunci yang berada di jendela dan dia pun kembali ke dalam bus itu. Saat Sally berhasil menyalakan mobil, terlihat Ashley yang diam terpaku. Ternyata para Kopet sudah berkumpul di dalam mobil. Apa yang akan terjadi pada mereka? Sadis sekali. Mereka pun dijadikan hidangan berbentuk ayam panggang dan siap disantap rame-rame. Ending yang sangat membagongkan. Oh my god, sadis sekali para Kopet ini. Finally, Sally dan Ashley gagal meloloskan diri dan justru dijadikan manusia panggang untuk dimukbang rame-rame. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.